Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semua, izin memperkenalkan diri. Nama saya Lili Sriani dengan NIM 0602 11 82 32 8053. Saya adalah mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Saya adalah mahasiswa dari semester 3 kelas Indralaya tahun angkatan 2023. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Buku Teks Bahasa Indonesia pada jenjang SMA kelas 12, Kurikulum 2013, edisi revisi 2018, karangan Maman Suryaman, Suherli, dan Istiqomah, menggunakan teori Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP pada indikator kelayakan isi dan kelayakan bahasa. Tentunya tujuan dari pembuatan video kali ini adalah untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah telaah kurikulum dan buku teks yang diampu oleh Dr. Zahra Alwi MPD dan Ibu Khalidatun Nuzula MPD. Tentunya di setiap penelitian pasti ada tujuan yang akan dicapai dan harus dicapai. Maka dari itu, penelitian ini memiliki tujuan, yaitu untuk mengetahui apakah buku teks bahasa Indonesia kelas 12 karangan Maman Suryaman, Suherli, dan Istiqomah ini sudah memenuhi standar nasional pendidikan atau BSNP dari segi kelayakan isi dan juga kelayakan bahasa. Tak hanya itu, penelitian ini juga bermanfaat agar bisa membantu siswa dalam memperoleh pengetahuan dan juga membantu peneliti selanjutnya untuk menambah wawasan agar bisa mempertimbangkan penelitian yang akan hadir selanjutnya. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat agar para pendidik bisa mempertimbangkan buku teks yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Latar belakang pemilihan buku teks ini adalah karena buku teks ini sudah bertahun-tahun digunakan di sekolah subjek penelitian, yaitu di SMA Negeri 1 Punggur, Kabupaten Lampung Tengah. Maka dari itu, peneliti ingin sekali mencari informasi seberapa layak buku teks ini karena saking lamanya digunakan di sekolah tersebut. Sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, saya akan menampilkan cuplikan video tentang apa itu pendidikan dan kurikulum. Pendidikan adalah proses mengembangkan diri agar bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan di masa depan. Pendidikan bisa tercapai melalui pendidikan formal atau non-formal. Contoh pendidikan formal adalah sekolah. Setiap sekolah tentu menganut kurikulum. Kurikulum adalah landasan mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga pendidikan sebagai bentuk rancangan pembelajaran agar bisa diaplikasikan oleh institusi sekolah. Dalam kurikulum tentu dibutuhkan suatu media pembelajaran, salah satunya adalah buku teks. Buku teks adalah suatu buku pembelajaran di bidang studi tertentu sebagai media pembelajaran sehingga tercapai proses belajar yang baik. Nah, secara sekilas kita sudah mengetahui apa itu kurikulum, pendidikan, dan buku teks. Nah, untuk berlanjut ke pembahasan selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang identitas dari buku teks. Buku teks ini adalah buku teks yang saya gunakan dalam penelitian. Buku teks ini adalah buku teks karangan Maman Suryaman, Suherli, dan Istiqomah, serta menggunakan kurikulum edisi revisi 2018. Berikut cuplikannya. Sebelum kita lanjut ke pembahasan yang lebih dalam, kita harus tahu dulu nih, apa sih BSNP itu? BSNP atau Badan Standar Nasional Pendidikan adalah lembaga di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mengembangkan standar nasional pendidikan. Tak hanya sebuah lembaga, BSNP juga
dikaitkan dengan sebuah teori dasar penyusunan dari buku teks. Nah, dalam teori BSNP itu terdapat 4 indikator kelayakan yang harus dipenuhi oleh buku teks. Yang pertama adalah kelayakan isi, yang kedua adalah kelayakan penyajian, yang ketiga kelayakan bahasa, dan yang terakhir adalah kelayakan kegrafikan. Nah teman-teman, sudah saya jelaskan di awal tadi ya, bahwa penelitian ini menggunakan 2 aspek kelayakan, yaitu kelayakan bahasa dan juga kelayakan isi. Lalu apa sih kelayakan isi dan kelayakan bahasa itu? Yang pertama adalah kelayakan isi. Di dalam kelayakan isi tentu harus tetap ada indikator yang dipenuhi. Yang pertama adalah kesesuaian uraian materi KI dan KD. Yang kedua adalah keakuratan materi. Dan yang ketiga adalah materi pendukung pembelajaran. Berikut lebih lengkapnya. Yang kedua yaitu adalah kelayakan bahasa. Tentunya dalam kelayakan bahasa harus ada aspek tertentu yang dipenuhi, yaitu yang pertama adalah kesesuaian dengan tingkat perkembangan siswa, dan yang kedua adalah kekomunikatifan. Berikut lebih lengkapnya. Pada penelitian ini, saya menggunakan metode penelitian yaitu metode deskriptif kuantitatif. Menurut Sugiono 2019, deskriptif kuantitatif yaitu konsisten dengan variabel penelitian, fokus pada permasalahan aktual dan fenomena yang sedang terjadi, serta menyajikan hasil penelitian dalam bentuk angka-angka yang bermakna. Nah, untuk objek penelitian dari penelitian ini adalah siswa-siswi di SMA Negeri 1 Punggur, Lampung Tengah, kelas 12. Berikut bukti dari objek penelitian ini. Nah, karena penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif, tentunya harus ada angka-angka yang ditampilkan. Dan juga untuk mengetahui seberapa layak buku ini, harus ada angka yang membuktikan tentang kelayakan buku teks ini. Maka dari itu, saya melampirkan sebuah rubrik penilaian dari kelayakan buku teks ini. Berikut saya lampirkan. Teknik pengumpulan data dari penelitian ini adalah dengan menggunakan Google Form atau angket terbuka dan angket tertutup. Angket tertutup adalah suatu angket dengan pilihan seperti opsi, yaitu sangat setuju, setuju, kurang setuju, dan tidak setuju. Sedangkan angket terbuka adalah suatu angket yang melampirkan jawaban paragraf dari objek penelitian. Nah, teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data menurut Sugiono tahun 2022. Menurutnya, langkah-langkah penelitian kuantitatif adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah merumuskan masalah. Yang kedua, studi pustaka. Ketiga, hipotesis. Keempat, menentukan metode. Kelima, menyusun instrumen penelitian. Keenam, mengumpulkan dan menganalisis data. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, kita sudah sampai pada bagian hasil dan pembahasan. Berikut adalah hasil dan pembahasan dari penelitian ini. Berdasarkan diagram tersebut, terdapat 70% dari mereka setuju, 20% sangat setuju, dan 10% peserta didik kurang setuju. Di mana konsep materi terdapat pada setiap awalan bab yang menampilkan peta konsep. Kemudian di setiap bab juga menampilkan rangkaian definisi, prinsip, dan prosedur yang dijabarkan secara luas agar peserta didik bisa bernalar terlebih dahulu. Berdasarkan aspek kelengkapan materi, buku teks tersebut tetap memiliki kelemahan dan juga kelebihan.
Yang pertama adalah kelebihan, terletak pada adanya peta konsep pada halaman 2 yang menjadi pendukung bahwa materi yang ada dalam buku tersebut memiliki kelengkapan materi. Dalam bab tersebut tertulis dengan jelas materi apa saja yang akan dipelajari oleh siswa, yaitu memuat definisi surat lamaran pekerjaan, isi, dan sistematika. Kemudian pada bagian kelemahan terletak pada adanya kesalahan penulisan di bagian peta konsep. Seharusnya bab tersebut membahas tentang menikmati cerita sejarah, namun penerbit melakukan kesalahan dengan salah melakukan penulisan menjadi memahami unsur-unsur kebahasaan dalam surat lamaran pekerjaan. Selanjutnya pada aspek kedua yaitu keluasan materi. Berdasarkan diagram hasil angket tertutup yang ditampilkan, dapat disimpulkan bahwa persepsi peserta didik terhadap kesesuaian materi dengan tujuan pembelajaran dapat dilihat dari adanya 50% siswa yang sangat setuju dan ada 50% siswa yang setuju. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa peserta didik merasa bahwa buku teks tersebut sudah memiliki keterkaitan antar materi, tujuan pembelajaran, dan pandangan pemikiran peserta didik. Dan pada aspek kedua yaitu kedalaman materi, berdasarkan diagram di atas dapat diketahui bahwa dari 10 responden terdapat 70% siswa yang setuju dengan pernyataan di atas. Kemudian sebanyak 30% siswa memilih sangat setuju. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa buku teks tersebut memuat materi sesuai dengan penalaran kognitif peserta didik. Pada kedua aspek tersebut memiliki kelebihan, yaitu terletak pada bab tentang menulis surat lamaran pekerjaan. Ada lampiran mengenai contoh surat lamaran pekerjaan. Selain itu, ada penjelasan tentang isi dari lampiran tersebut sehingga dapat dinilai bahwa buku teks tersebut memiliki materi yang luas dan dalam. Namun pada indikator ini, peneliti tidak menemukan adanya kekurangan buku teks. Kemudian pada indikator kedua yaitu pada keakuratan materi, terdapat aspek akurasi prinsip, konsep, dan definisi. Berdasarkan diagram di atas, sebanyak 50% peserta didik memilih setuju, 30% peserta didik yang memilih sangat setuju, dan 20% kurang setuju. Perbedaan tersebut timbul karena adanya tingkat kognitif masing-masing peserta didik. Dapat disimpulkan bahwa kebanyakan dari mereka memahami konsep dan definisi yang ada dalam buku teks, walaupun ada 20% peserta didik yang kurang setuju, namun tidak mengurangi kualitas buku tersebut. Pernyataan tersebut diperkuat oleh adanya kekurangan dan kelebihan pada buku teks tersebut. Kelebihannya berupa terdapat pada halaman 33. Konsep materi yang dibahas adalah tentang mengidentifikasi informasi dalam teks cerita sejarah. Kemudian di bagian pembahasan tertera penjelasan dari konsep yang sudah dijabarkan di dalam konsep. Kemudian pada aspek kelemahan terletak pada bab 1 tentang menulis surat lamaran pekerjaan, tepatnya pada halaman 27. Dalam bab tersebut terselip satu materi yang tidak sesuai dengan judul bab 1 menulis surat lamaran pekerjaan. Pada bagian tersebut timbul ketidakjelasan materi. Pada subbab tersebut membahas tentang melamporkan kegiatan membaca buku yang berarti sesuai dengan konteks bab 1. Jika ditelaah materi tersebut memang penting, namun ada baiknya jika diletakkan pada bagian bab lain yang sefrekuensi dengan materi yang dibahas. Contohnya, diletakkan pada bab tentang menikmati cerita sejarah, menikmati novel, atau menyajikan gagasan melalui artikel. Kemudian terdapat kelebihan pada aspek akurasi prinsip. Pada halaman 16-18, bagian tersebut didapatkan materi yang mengacu pada nilai prinsip yang akurat dan tidak menimbulkan multitafsir bagi peserta didik. Pada bagian tersebut memuat tentang penjelasan komponen sistematika surat lamaran pekerjaan yang bersumber pada satu materi sehingga dapat dikatakan materinya berprinsip.
Selanjutnya pada aspek akurasi contoh, fakta, ilustrasi, dan prosedur, terdapat 50% siswa setuju, 40% siswa sangat setuju, dan 10% siswa kurang setuju. Hal tersebut menunjukkan bahwa buku teks tersebut sudah cukup memenuhi standar akurasi contoh, fakta, ilustrasi, dan prosedur. Hal tersebut bisa dibuktikan pada aspek akurasi prosedur, yaitu pada halaman 79-82. Kelebihan yang ada pada indikator tersebut adalah adanya suatu materi prosedur tentang mengembangkan cerita sejarah dan disajikan satu contoh rangkaian penciptaan cerita sejarah yang dilakukan oleh Nadia. Hal tersebut menunjukkan bahwa materi dalam buku teks tersebut telah memenuhi standar akurasi prosedur. Kemudian untuk kelemahannya terdapat pada cara penomoran di setiap langkah prosedur. Penerbit hanya menggunakan format titik sebagai urutan nomor. Seharusnya menggunakan angka agar lebih terkesan formal dan jelas prosedurnya. Kemudian pada aspek akurasi contoh, fakta, dan ilustrasi terdapat kelebihan pada halaman 68. Kelebihan pada halaman tersebut adalah adanya sebuah contoh kutipan novel yang lengkap dengan ilustrasi, sampul buku novel, dan penjelasan fakta di dalam novel tersebut. Kemudian pada aspek akurasi sosial, peneliti memuat jawaban melalui angket terbuka. Semua 10 responden setuju dengan pertanyaan di atas. Mereka rasa materi yang ada dalam buku teks tersebut bisa diakurasikan dalam kehidupan pribadi mereka. Pernyataan tersebut dapat dibuktikan pada kelebihan di dalam buku teks, terletak pada halaman 215, yaitu adanya tugas tentang pengamatan fenomena di sekitar lingkungan siswa. Kemudian siswa ditugaskan untuk membuat esai berdasarkan keadaan lingkungan mereka. Hal tersebut menunjukkan keakuratan sosial dengan materi yang ada dalam buku teks tersebut. Kemudian pada indikator materi pendukung pembelajaran terdapat aspek kesesuaian dengan perkembangan ilmu teknologi. Berdasarkan diagram tersebut dapat diketahui bahwa sebanyak 60% peserta didik setuju, 20% sangat setuju, 10% kurang setuju, dan 10% tidak setuju. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih banyak perbedaan persepsi antar peserta didik. Namun karena persentase setuju lebih banyak daripada yang tidak setuju, maka dapat disimpulkan bahwa buku tersebut sudah menunjang materi perkembangan ilmu dan teknologi. Hal tersebut bisa dibuktikan melalui kelebihan yang ada dalam buku teks tersebut. Pada halaman 256 tertera daftar pustaka dengan format style Harvard. Hal tersebut diperkuat dengan adanya sumber internet yang berasal dari blog atau situs internet lainnya. Hal tersebut membuktikan bahwa dalam penyusunan buku ini telah menerapkan sistem perkembangan ilmu teknologi dan telah memenuhi indikator kesesuaian dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Berdasarkan aspek kemudahan dalam bernalar, keterkinian fitur, contoh, dan rujukan, terlihat sekitar 50% siswa setuju, 30% siswa kurang setuju, 10% sangat setuju, dan 10% tidak setuju. Ternyata didapat data persepsi yang berbeda-beda dari setiap siswa. Jika dijumlahkan, ada sekitar 60% siswa yang setuju dengan pernyataan di atas, sisanya sebanyak 40% kurang dan tidak setuju dengan pernyataan di atas. Pernyataan tersebut dibuktikan pada aspek penalaran, yaitu buku teks tersebut memiliki kelebihan di bagian halaman 90 yang menjelaskan tentang perbedaan fakta dan opini dalam teks editorial. Siswa akan diarahkan untuk dapat membedakan antara opini dengan fakta melalui sebuah paparan definisi dan contoh. Kemudian pada aspek keterkinian fitur, contoh, dan rujukan terdapat kelebihan, yaitu terletak pada halaman terakhir, yaitu di bagian rujukan diambil oleh pengarang menggunakan contoh dan rujukan terkini, yaitu pada tahun 2014 sampai 2015. Artinya rujukan yang diambil menggunakan informasi rujukan di bawah 5 tahun terakhir. Sehingga dapat disimpulkan bahwa buku teks tersebut telah memenuhi aspek keterkinian fitur, contoh, rujukan, dan juga penalaran. Berdasarkan diagram di atas, diketahui bahwa 70% siswa yang setuju, 10% sangat setuju, 10% kurang setuju, dan 10% tidak setuju. Dapat disimpulkan bahwa buku teks tersebut menarik perhatian siswa karena di dalamnya memuat materi yang sangat beragam seperti surat lamaran pekerjaan, novel, dan lain-lain.
Pernyataan tersebut didukung oleh adanya kelebihan pada halaman 168. Peneliti menemukan kemenarikan materi karena adanya contoh syair Abdul Muluk yang disajikan secara ringkas. Mengingat syair Abdul Muluk adalah syair dengan bait yang panjang, namun pengarang mampu meringkasnya menjadi cerita yang singkat. Kemudian pada aspek materi pengayaan didapat data yaitu 60% siswa setuju dan 40% siswa sangat setuju dengan pernyataan di atas. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa mayoritas 10% responden menyetujui pernyataan di atas. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya soal-soal pengayaan dan latihan pada setiap babnya. Hal tersebut dibuktikan pada halaman 39, menjelaskan tentang penugasan kepada siswa untuk menjawab beberapa pertanyaan secara berkelompok dari kegiatan mendengarkan pembacaan kutipan novel. Kemudian pada aspek pemecahan masalah didapat data dari angket terbuka, yaitu siswa dengan inisial R, M, I, A, S, M, U sudah menyertakan alasan, yaitu karena buku teks tersebut memberikan materi yang dapat digunakan setelah lulus. Contohnya pada materi surat lamaran pekerjaan. Jika dihubungkan dengan indikator pemecahan masalah, maka buku tersebut sangat membantu mereka untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Namun, siswa dengan inisial L, E, A, D, dan H tidak menyertakan alasan mereka, namun mereka tetap setuju dengan pernyataan di atas. Hal tersebut sejalan dengan aspek mendorong untuk mencari informasi lebih jauh, yaitu inisial M, A, H, A, D, dan MU sudah cukup terbantu dengan adanya buku teks tersebut. Namun, mereka tetap mencari informasi lain menggunakan buku teks bahasa Indonesia, kurikulum merdeka, dan media belajar lain. Inisial nama I dan S merasa sangat terbantu dengan adanya buku teks tersebut. Namun, mereka belum pernah mencari informasi tambahan melalui media belajar lain. Sedangkan inisial nama R dan E merasa cukup terbantu dengan adanya buku teks tersebut. Namun, mereka tidak menyertakan alasan yang jelas dalam menjawab pertanyaan di atas. Kedua aspek tersebut didukung oleh adanya kelebihan pada halaman 78. Siswa diberi tugas untuk mencari peristiwa sejarah dari berbagai sumber, baik dari buku atau pengalaman seorang tokoh di lingkungan siswa. Pemecahan masalah yang dicari adalah menelusuri jejak hidup dari tokoh tersebut dan disajikan menggunakan format tabel. Kemudian pada aspek keterkaitan antar konsep dan penerapan aplikasi didapat data dari angket terbuka, yaitu inisial nama R, M, I, A, M, U, E, A, D, dan H merasa bahwa buku tersebut sudah sangat membantu mereka dalam mengaplikasikan materi ke dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam pemecahan masalah. Kemudian untuk inisial nama S dan L memilih bagian bab tentang menikmati cerita sejarah dan menikmati novel. Hal tersebut didasarkan karena mereka menganalisis bagian kebahasaan dalam cerita sejarah dan novel, sehingga dapat disimpulkan bahwa buku teks tersebut sudah memenuhi standar penerapan aplikasi. Hal tersebut didukung oleh adanya kelebihan pada halaman 26. Ditampilkan format pengisian tugas. Hal yang menjadi keterkaitan antar konsep adalah pada bagian judul penugasan menyusun surat lamaran pekerjaan dengan memperhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan. Hal tersebut menunjukkan keterkaitan antar konsep materi per subbab yang berbeda kemudian diaplikasikan pada satu kegiatan, yaitu membuat surat lamaran pekerjaan. Berdasarkan diagram di atas, dapat diketahui bahwa sebanyak 50% siswa sangat setuju, 40% siswa setuju, dan 10% siswa kurang setuju dengan pernyataan di atas. Namun, jika dilihat dari banyaknya presentase, siswa setuju dengan pernyataan di atas, sehingga dapat disimpulkan bahwa buku tersebut sudah memenuhi aspek komunikasi. Pernyataan tersebut dibuktikan pada kelebihan halaman 96, yaitu memberikan penugasan berupa kegiatan menyampaikan pendapat dan argumen yang ada dalam teks editorial. Hal tersebut mendukung pernyataan bahwa buku teks tersebut memiliki kelebihan dalam komunikasi. Kemudian pada aspek kelayakan bahasa, tepatnya pada aspek kesesuaian dengan tingkat perkembangan intelektual, didapat data sekitar 60% siswa setuju dan 40% siswa sangat setuju dengan pernyataan di atas. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa peserta terbantu dengan adanya buku teks tersebut. Pernyataan tersebut didukung oleh adanya kelebihan pada buku teks, yaitu bahasa yang digunakan dalam
tugas tersebut sudah jelas, yaitu adanya revisi tulisan sesuai dengan penilaian siswa lain. Itu berarti siswa lain melakukan penelitian terhadap teks editorial siswa lainnya untuk kemudian direvisi. Kemudian pada aspek kesesuaian dengan tingkat perkembangan sosial emosional, didapat data bahwa 60% siswa yang setuju, 30% siswa kurang setuju, dan 10% siswa sangat setuju. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa buku tersebut memang sudah memenuhi aspek kebahasaan indikator kesesuaian dengan tingkat perkembangan sosial emosional siswa. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya tugas pada bab tentang menikmati cerita sejarah. Namun, untuk menindaklanjuti adanya 30% siswa yang kurang setuju, maka harus ada perbaikan dan pengembangan lebih lanjut agar buku teks tersebut bisa menjadi lebih baik lagi. Buku itu memiliki kelebihan di bagian indikator kesesuaian dengan tingkat perkembangan sosial emosional. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya materi yang bahasanya mudah dimengerti. Perkembangan sosial dan emosional yang tercantum adalah pemilihan materi yang sudah sesuai dengan jenjang penalaran siswa kelas 12. Kemudian pada aspek kekomunikatifan, yaitu bagian keterbacaan pesan, terdapat 60% siswa setuju, 30% siswa sangat setuju, dan 10% siswa kurang setuju dengan pernyataan di atas, sehingga dapat disimpulkan bahwa mayoritas siswa dapat memahami aspek kebahasaan bagian keterbacaan pesan. Pernyataan tersebut terbukti pada kelebihan buku teks, yaitu pada halaman 127 yang berisi diagram untuk menentukan unsur intrinsik dari novel. Siswa dapat mengaplikasikan penalarannya melalui alur diagram tersebut. Pada aspek keterbacaan kaidah bahasa Indonesia, didapat data sekitar 90% siswa sangat setuju dan 10% siswa setuju. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa buku teks tersebut sudah memenuhi standar keterbacaan kaidah bahasa Indonesia. Pernyataan tersebut didukung adanya standar penulisan Harvard. Namun, dalam aspek tersebut tetap ada kekurangannya, yaitu dalam buku teks tersebut memiliki kekurangan di bagian keterbacaan kaidah bahasa Indonesia yang menunjukkan tidak adanya tanda titik 2 pada bagian naskah drama. Kemudian pada aspek keterpaduan alur pikir, didapat data dari angket terbuka, yaitu hasilnya adalah semua 10 responden yang menjawab setuju dengan pernyataan di atas. Beberapa alasan dari mereka adalah karena buku teks tersebut sudah berisi tentang peta konsep yang disajikan di semua bab. Selain itu, di setiap bab sudah tertera materi dasar seperti pengertian, contoh, dan penugasan seperti soal tugas dan praktik, sehingga mereka dapat mengkaitkan materi tersebut ke dalam satu alur pikir. Pernyataan tersebut didukung oleh adanya kelebihan yang terletak pada keterbacaan alur pikir, yaitu disediakannya tabel terhadap penilaian siswa tentang unsur esai. Akhirnya kita sudah tiba pada bagian kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah berdasarkan hasil penelitian buku teks bahasa Indonesia karangan Maman Suryaman, Suherli, dan Istiqomah, ditemukan bahwa buku teks ini sudah memenuhi standar kelayakan isi dan bahasa serta dikategorikan pada kategori sangat layak. Namun tetap ada kelemahan di bagian penulisan serta keterbacaan kaidah bahasa Indonesia, yaitu terletak pada beberapa bagian penulisan materi yang belum memenuhi standar penulisan bahasa Indonesia. Adapun saran dari penelitian ini adalah saya berharap agar penyusun dan penyunting saling bekerja sama untuk memperbaiki beberapa kesalahan yang ada dalam buku teks ini. Selain itu, saya juga memberikan saran kepada peneliti selanjutnya supaya penelitian ini digunakan sebagai bahan kajian literatur agar penelitian selanjutnya bisa menghasilkan hasil yang lebih baik lagi. Baiklah, sekian dari saya pamit mohon undur diri. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
See you.